Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Erwin Kalau dalam acara Property Law. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari pendengar, dari Bapak Indra Wiarto. Ceritanya bahwa tanah Pak Indra Wiarto ini bersertifikat hak milik, ya, kena penggusuran jalan tol, tetapi masih ada sisanya. Nah, penggusuran ini pada saat itu pembayaran ganti rugi ini kan sertifikatnya diberikan. Sisanya mana? Karena kan tidak semua. Nah, sampai sekarang diminta-minta ya dari panitia masih ngak-ngek-ngok. Nah, saya menyarankan untuk Pak Indra Wiarto ya, itu sisanya masih mempunyai hak Bapak. Jadi di sertifikat nanti itu nanti akan dikeluarkan sertifikat baru, dikatakan sisa dari SHM sebelumnya, ya. Taruhlah misalnya Bapak punya 1000 meter, tahu-tahu yang digusur cuma 500. Nah, 500 meter itu akan terbit sertifikat tersendiri, ya, yang mengatakan bahwa 500 meter ini berasal dari SHM ini. Nah, ini nanti muncul SHM nomor baru, ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah itu sudah lama tapi belum keluar sepotongnya ini. Nah, ini Bapak harus hati-hati. Kenapa demikian? Itu kan namanya kalau pembebasan ada namanya Panitia 9. Panitia 9 itu ketuanya itu kepala BPN memang, kepala kantor pertanahan setempat, ya tingkat 2 ya. Nah, ini timnya banyak, ada dari dari Pemda, dari ini, tapi itu ketuanya itu dari kepala kantor pertanahan setempat. Nah, masalahnya kalau Pak Indra Wiarto tidak mengejar ini, bahayanya adalah apa? Ya kita tahu birokrasi kita kan betapa amburadulnya administrasi itu. Belum lagi kalau panitia-panitia itu kalau kelamaan dia pindah. Nah, pejabat baru dia tidak mau pusing, dia nggak mau tahu. Ya nggak tahu gimana. Bapak mau mengadu ke siapa? Kan repot urusannya. Ya. Nah, mumpung ini belum terlalu lama, Bapak datangi kalau bisa kirim surat tertulis ya kepada yang terhormat ya Ketua Panitia 9, Kepala Kantor Pertanahan setempat ini sehubungan dengan sertifikat kami nomor ini ya, yang masih ada sisa, yang hingga kini belum ada jawaban dari pihak kantor pertanahan kapan bla 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 ya. Kami mohon jawaban. Nah, kalau tertulis instansi pemerintah itu wajib menjawab tertulis. Nah, di dalam surat itu Bapak tembuskan kepada Kakanwil, Bapak tembuskan kepada kepala BPN pusat, Bapak tembuskan kepada Ombudsman ya, Ombudsman RI. Karena dia mengawasi kinerja pemerintahan ya. Kalau tidak ada, kalau tidak dijawab, kirim surat kedua ya. Kalau perlu somasi. Kenapa? Bapak kalau tidak usah lakukan gugatan hukum, itu lama dan mahal. Laporkan ke Ombudsman. Supaya apa? Supaya punya Bapak menjadi atensi, supaya punya Bapak diperhatikan ya. Birokrasi kita ini kalau diam-diam aja ya diam-diam aja. Tapi kalau ada pressure, ada tekanan ya, sehingga mereka itu memperhatikan. Kalau enggak kan jadi tegur atasannya ya. Kalau Bapak diam-diam aja cuma datang ke sana nanya lisan apa lewat telepon, lewat WA, wah itu mah bablas Pak sisanya. Kenapa? Loh, siapa yang bertanggung jawab tentang sisa itu kalau panitia yang sudah bubar? Kalau mati orangnya. Nah, terus Bapak mau tuntut orang baru, nggak bisa dong dia dituntut pejabat baru. Saya nggak tahu Pak, saya bukan panitia. Yang bertanggung jawab adalah panitia pembebasan lahan itu. Ya, biasanya namanya Panitia 9. Ketuanya biasanya kepala kantor pertanahan setempat. Segera kirim surat menanyakan ini tembuskan ya ke Kanwil BPN atasannya. Kanwil BPN, Menteri ya BPN sama dengan Ombudsman RI. Nah, itu langkah pertama ya. Yang kedua, kalau dia tidak jawab dalam waktu 14 hari, kirim lagi karena dia harus wajib menjawab. Itu ada aturannya. Semua surat-surat tertulis harus dijawab tertulis. Kalau tidak, itu sudah melanggar ya maladministrasi ya, karena dia tidak menjawab. Ini masyarakat. Saya kira untuk Pak Indrianto itu dulu yang saya bisa sampaikan, langkah-langkah taktis yang perlu Bapak lakukan supaya tidak berlarut-larut, yang akhirnya tanah Bapak yang sisanya tadi itu bisa hilang. Hilang dalam arti kata, ya tidak ada yang bertanggung jawab mengurus itu. Artinya sertifikat Bapak sisanya itu tidak kembali. Nah, kalau Bapak tidak punya bukti hak seperti sertifikat sisa tadi, nah bagaimana Bapak mau mengklaim? Bagaimana Bapak mau menjual? Bagaimana Bapak mau membangun? Ya, ini persoalan waktu. Segera Bapak harus kirimi surat dengan menanyakan ini ya. Nggak ada kirim lagi surat. Rajin aja bikin surat, tembuskan kemana-mana. Kalau sudah 3 kali surat, laporkan ke Ombudsman. Kenapa? Dengan tidak dijawabnya surat 3 kali itu sudah suatu kesalahan dalam birokrasi. Nah, belum lagi materinya. Kenapa yang tidak diproses? Nah, artinya kalau ada tekanan begitu, maka persoalan Bapak
akan mendapatkan atensi dan buru-buru pasti mereka selesaikan. Begitulah ciri khas birokrasi kita. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk Pak Indra Wiyarto. Sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com.